Halo adik-adik semua, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Tommy di minggu pertama di bulan Oktober 2021. Tidak terasa kalau kita sudah mulai memasuki akhir tahun 2021. Namun sayangnya adik-adik, pandemi masih belum berakhir. Karena itu tetap menggunakan protokol kesehatan minimal 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kenapa? Supaya kita tetap sehat. Ya, ingat, ketika kita mau taat untuk menjaga kesehatan, kita juga akan tetap sehat. Oke, kita ketemu lagi di bulan Oktober, di minggu pertama di tahun 2021. Di bulan Oktober ini kita akan tetap menikmati berkat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online. Kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di pagi yang indah ini. Kami boleh diberi kekuatan, kesehatan tubuh jasmani. Karena masih tetap bisa beribadah walaupun secara online. Karena kami tahu pandemi masih belum berakhir. Tapi kami percaya Engkau menyertai kami, memberkati kami, memberi kami kekuatan kesehatan, sehingga kami masih diberi kekuatan kemampuan untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar, menikmati berkat Tuhan. Engkau yang menyertai kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, gimana kabarnya? Masih tetap sehat? Masih tetap bersemangat? Kami berharap semua masih bisa menikmati berkat Tuhan dengan kekuatan kesehatan tubuh jasmani. Amin. Di bulan Oktober, sebentar lagi 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Tapi kita berharap Tuhan tetap menyertai, memberikan kekuatan kesehatan, memberikan mujizat, memberikan berkat buat adik-adik semua supaya tetap bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Oke. Minggu ini kami akan bercerita bagaimana jika kita sebagai anak-anak Tuhan diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Memang tidak semua mendapatkan karunia, mendapatkan kemampuan untuk melakukan mujizat. Tapi di sini kami akan menceritakan bagaimana Tuhan membuat mujizat dan iblis pun bisa melakukan mujizat. Bagaimana kita membedakan mujizat yang dari Tuhan dan mujizat yang dari setan. Ingat loh, setan juga bisa menyerupai Tuhan. Di Alkitab dikatakan bahwa iblis adalah malaikat terang. Dia bisa menyerupai seakan-akan dia Tuhan untuk mengelabui manusia. Sehingga ketika manusia imannya lemah, dia tidak bisa membedakan apakah ini kuasa dari Tuhan atau kuasa dari setan. Di Alkitab sudah diceritakan bagaimana ketika Tuhan melakukan mujizat, iblis pun tidak mau kalah melakukan mujizat. Namun kita lihat, mujizat Tuhan pasti lebih kuat. Oke, kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-12. Keluaran 7 ayat 8 sampai dengan 12. Kita baca sama-sama. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan berubah menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Perhatikan ayat yang ke-11. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir
Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Perhatikan. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Iblis bisa juga membuat mukjizat yang sama seperti yang dilakukan Tuhan. Tapi Tuhan, mukjizatnya lebih besar dari semuanya. Kalau sudah adik-adik pernah menonton film tentang Nabi Musa, di situ digambarkan bagaimana Musa dan Harun melemparkan tongkat dan berubah menjadi ular. Tuhan menyatakan mukjizatnya. Ini loh bisa berubah. Ternyata iblis dalam hal ini adalah Firaun dan pegawai-pegawainya yang ahli-ahli sihir mantra. Yang namanya ahli sihir pasti menggunakan kekuatan gelap, yaitu dari iblis. Mereka pun bisa melakukan mukjizat yang sama, melemparkan tongkat dan menjadi ular. Tetapi kuasa Tuhan dinyatakan lebih kuat, yaitu di mana ular-ular itu justru memakan ular-ular yang dari Firaun dan pegawai-pegawainya. Jadi ularnya, tongkatnya lebih kuat dari yang iblis lakukan. Nah, dalam cerita ini kami tidak akan menjelaskan lebih jauh bagaimana tongkat menjadi ular. Tapi kami akan menjelaskan bagaimana ketika kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, kita sebenarnya sudah memiliki kekuatan lebih tinggi dari kuasa setan. Kuasa setan membuat kita apa? Takut, putus asa, sedih. Padahal ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memberikan rasa sukacita, penghiburan, kekuatan. Itu yang seharusnya adik-adik lakukan setiap hari. Dengan berdoa mengucap syukur, Tuhan memberikan kekuatan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Iblis bisa membuat mukjizat dengan cara apa dalam kehidupan kita? Kita yang lagi bersukacita diberikan masalah, sehingga kita berpikir menjadi lemah, tidak lagi ada gairah, sering berputus asa. Setiap hari Minggu diiming-imingi oleh hal-hal duniawi, sehingga kita tidak mau pergi ke sekolah minggu, tidak mau beribadah. Seharusnya kita bisa melawan kuasa dari iblis itu. Dalam nama Yesus aku kuat. Sehingga ketika kita diiming-imingi hal-hal duniawi yang membuat kita lemah, membuat kita putus asa, tapi dengan kekuatan Tuhan kita mampu mengalahkan itu, sehingga kita menjadi pemenang. Mungkin adik-adik pernah mengalami hari Minggu, harinya Tuhan, ketika adik-adik harus pergi ke sekolah minggu untuk beribadah. Tiba-tiba dalam pikiran adik-adik suka ada suatu apa? Bukan teguran, tapi suatu ada rangsangan, perkataan yang, ayo adik-adik tidur aja, kan hari Minggu, hari libur, kita nggak kemana-mana. Nanti bangun tidur kita pergi jalan-jalan, beli mainan, atau kita main sama teman-teman di mall. Itu adalah suatu bisikan-bisikan dari iblis. Iblis berusaha untuk menjatuhkan kita. Nah, kalau kita kalah, maka akhirnya kita mengikuti kemauan iblis. Pernah ya adik mengalami itu? Suatu saat di hari Minggu ketika kita sedang bergairah untuk pergi ke sekolah minggu, tiba-tiba jadi malas. Merasa, malas banget untuk bangun, malas untuk bangkit, malas untuk mandi. Berarti adik-adik sudah dikuasai oleh kuasa setan. Harusnya kita lawan, kita bangkit. Tuhan, aku ingin pergi sekolah minggu. Ini hari Minggu, harinya Tuhan. Kita bangun, kita bangkit, kita mandi dengan semangat. Kita bisa melakukan terobosan, mengalahkan kuasa setan yang mengiming-iming kita untuk malas. Ketika kita menjadi kuat, karena kita sudah diberi kekuatan dari Tuhan, kita mampu mengalahkan kuasa dari setan. Dan kita menjadi pemenang.
ada suara yang sama-sama membisiki pikiran kita. Ada 3 macam. Suara hati, suara Tuhan, dan suara setan. Suara hati adalah suara yang timbul dari hati kita. Aduh, lapar nih, aku pengen makan. Aduh, aku kok pengen beli ini untuk koleksi atau untuk membeli sesuatu. Suara dari Tuhan itu suara yang sifatnya membangun diri kita, memberikan semangat dalam hidup kita. Contoh yang paling gampang, hari Minggu saat kita bangun pagi, kita ada semangat. Kita tahu, oh, wah ini hari Minggu, ayo kita pergi sekali Minggu yuk, kita beribadah, menikmati berkat Tuhan. Suara Tuhan selalu hal-hal yang positif. Yang ketiga, suara setan itu kebalikan dari suara Tuhan. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk yang selalu membisiki dalam hati kita, membuat kita menjadi malas, tidak bergairah, berputus asa. Itu suara dari iblis. Jangan sekali-kali kamu ikuti suara iblis. Tutupi dengan suara hati kita yang ingin melakukan kebaikan, atau suara Tuhan yang selalu memberikan kita semangat, tidak berputus asa. Sehingga nanti kita adik-adik bisa memilih mana yang lebih kuat di dalam hati adik-adik, dalam pikiran adik-adik, suara Tuhan atau suara setan. Ya, jadilah seperti Musa dan Harun yang mengikuti suara Tuhan dengan penuh rasa percaya diri. Dia mampu mengalahkan kuasa dari setan. Oke, kita belajar. Kita sudah tahu, kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan, kita memiliki kekuatan dari Tuhan untuk melakukan kekuatan yang bisa melawan kekuatan setan. Amin. Percayalah, hari lepas hari kita menjadi bimbing oleh Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan hari lepas hari. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, kemenangan di dalam hidup kita hari lepas hari. Karena apa? Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang mendapatkan kuasa untuk mengalahkan kuasa dari si jahat. Biarlah firman Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan kita. Kita akan akhiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa, yang mengajar kami untuk kuat, untuk bisa mengalahkan kuasa kegelapan, sehingga kita bisa selalu mengandalkan kekuatan Tuhan untuk memenangkan peperangan dalam kehidupan kita, menang melawan kuasa sejahat yang selalu merongrong hidup kita. Kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami agar kami hidup selalu dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Bila ada yang sakit, Engkau tilik, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, supaya mereka juga boleh menikmati berkat yang sama seperti kami. Bisa juga menikmati berkat Tuhan dalam ibadah-ibadah di lain kesempatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua yang ada dimanapun mereka, di rumah ataupun di mana yang mereka tidak bisa mengikuti ibadah. Kami juga berdoa agar mereka juga boleh menikmati berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Kau memberkati kami semua, sukacita selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.